Cerita pertama, cermin di kamar mandi. Di rumah nenek, ada cermin lama di kamar mandi. Kata orang, jangan terlalu lama menatapnya. Suatu malam aku coba. Aku berdiri, menatap diriku sendiri. Awalnya normal, sampai aku tersenyum. Bayanganku tidak langsung membalas. Dia diam, lalu tersenyum pelan. Beberapa detik setelah aku berhenti, aku langsung mundur. Saat lampuku padamkan dan keluar, aku sempat melihat sekilas. Bayanganku di cermin masih berdiri di sana, dan dia tidak ikut keluar bersamaku. Cerita kedua, pesan terakhir ibu. Ibu sudah meninggal 3 hari yang lalu. Aku masih sering membuka chat lama kami, sekadar melepas rindu. Cerita horor creepy ID. Malam itu, notifikasi masuk dari nomor ibu. Jangan buka pintu. Aku membeku, jantungku berdetak kencang. Belum sempat berpikir, terdengar seseorang mengetuk pintu rumah. Tok, tok. Aku hampir membuka pintu itu, sampai ingat pesan tadi. Cerita horor creepy ID. Aku diam saja. Beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Pagi harinya, tetangga bilang ada orang asing berdiri lama di depan rumahku semalam, sambil tersenyum ke arah pintu. Cerita ketiga, panggilan dari ruang tamu. Cerita ini aku dapat dari salah satu viewers. Cerita horor creepy ID. Dan jujur, ini kejadian yang bisa terjadi di rumah siapa aja. Bayangin aku lagi sendirian di rumah malam hari. Sekitar jam 10, suasana udah sepi. Cuma suara kipas angin di kamar. Tiba-tiba aku dengar suara dari ruang tamu. Sini sebentar. Itu suara ibu. Aku langsung jawab, "Iya bu," dan jalan keluar kamar. Tapi pas sampai ruang tamu, gelap, gak ada siapa-siapa. Cerita horor creepy ID. Aku langsung ambil HP dan chat ibu. Dia bales, "Mama masih di luar, belum pulang." Aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, dan dari arah sofa, suara itu muncul lagi, lebih pelan. "Tadi kamu, kenapa lama?" Sejak itu, aku sadar, gak semua suara yang kita kenal benar-benar berasal dari orang yang kita kenal. Cerita keempat, suara di bawah tempat tidur. Aku dapat cerita ini dari viewers, tapi jujur ini yang paling bikin gak nyaman. Cerita horor creepy ID. Aku lagi tiduran di kamar. Lampu mati, cuma main HP. Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur, ada suara gesekan pelan. Aku langsung berhenti gerak. Aku pikir mungkin kucing, tapi suara itu berhenti. Cerita horor creepy ID. Lalu ada suara ketukan dari bawah kasur. Pelan. Tok, tok, tok. Aku tahan napas. Terus terdengar suara pelan dari bawah, tepat di bawah kepalaku. Jangan lihat ke bawah. Dan sejak itu, aku gak pernah berani lihat ke bawah tempat tidur. Cerita kelima, live jam 3 malam. Cerita ini dikirim salah satu followers aku. Cerita horor creepy ID. Katanya, setelah kejadian ini, dia gak pernah live malam lagi. Waktu itu, dia lagi live TikTok jam 3 pagi. Penontonnya cuma sedikit.
Awalnya biasa aja, sampai ada satu akun tanpa foto profil yang komen, "Belakang kamu ada ibu-ibu." Dia ketawa karena dia tinggal sendirian di kos. Tapi komen itu terus muncul dari akun berbeda. Dia makin dekat. "Jangan nengok sekarang." Dia marah. Dia mulai takut pas lihat layar live. Ada bayangan hitam berdiri di belakang kursinya. Dia langsung nengok. Kosong, tapi penonton tiba-tiba spam. Itu di pintu. Lari. Jangan buka karena panik. Dia matiin live dan ngunci kamar mandi sampai pagi. Besoknya dia nonton ulang rekaman live itu. Dan di menit terakhir sebelum live mati, terlihat jelas seorang perempuan rambut panjang berdiri di belakangnya sambil senyum ke kamera. Sampai sekarang akun TikTok itu masih ada, tapi dia nggak pernah live lagi sejak malam itu. Kami pikir itu cuma permainan. Malam itu, kami berlima datang ke rumah kosong. Sunyi, lembab, dan entah kenapa terasa tidak nyaman sejak awal. Tapi kami tetap masuk. Kami duduk melingkar, hanya diterangi lilin kecil yang bergetar. Di tengah ada gelas dan kertas huruf. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu gelas itu bergerak pelan, sangat pelan. Tidak ada yang mengaku mendorong, tapi semua tangan masih menyentuhnya. Dan saat itu kami mulai sadar kami tidak sendirian. Udara berubah dingin, berat, seperti ada yang ikut duduk di antara kami. Sasa mulai gemetar. Dia berbisik pelan, "Dia di sini." Kami panik. Arman mencoba menghentikan permainan. Dia melepaskan tangannya dan gelas itu menghentak sendiri. Lilin berkedip liar. Udara dingin terasa seperti napas di leher. Kami langsung menghentikan semuanya tanpa penutup, tanpa aturan. Kami lari. Kami pikir semuanya selesai. Kami salah. Keesokan harinya, Sasa demam tinggi. Tangannya kaku, tidak bisa digerakkan normal. Dika mulai jatuh saat berjalan, pelan, lalu semakin parah. Sekarang, dia pincang. Putri kehilangan suara. Dan saat kembali, suaranya terasa berbeda. Arman kejang, tubuhnya kaku, matanya kosong. Sejak itu, tangannya terus bergetar. Dan kakiku sering mati rasa. Kadang aku berdiri, lalu jatuh begitu saja. Dokter tidak tahu penyebabnya, tapi kami tahu. Kami kembali ke rumah itu untuk menutup semuanya. Tapi saat ritual dimulai, rasanya lebih buruk dari sebelumnya. Seperti ada yang tidak ingin kami memperbaikinya. Aku melihat sesuatu di sudut ruangan, tinggi, gelap, diam, menatap kami. Setelah malam itu, semuanya tidak bertambah parah, tapi tidak pernah sembuh. Sampai sekarang, kami masih hidup dengan tubuh yang berubah. Dan kadang, di saat sepi, aku masih merasakan dingin itu dekat, seolah sesuatu tidak pernah benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Kritik dan saran untuk video selanjutnya bisa tulis di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.